شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Teman-teman, yaitu Pak Ibu Bupati tingkat 2 Kabupaten Bekasi, yaitu Ibu Dr. Hajar Asal Hasim Mata Wahyu Hidayat, dan kepada yang terhormat yaitu Bapak Wakil Bupati, yaitu Bapak Wahyu yang kami hormati, dan kepada yang terhormat Bapak Sekda tingkat 2 Kabupaten Bekasi yang hormati, dan kepada unsur Pusdika tingkat 5 Kabupaten Bekasi yang kami hormati, dan kepada yang terhormat Bapak Naskah yaitu tingkat 2 Kabupaten Bekasi, dan juga para camat yang hadir tingkat 2 Kabupaten Bekasi sama-sama memuliakan bersama, dan juga pada unsur Pusdika teman-teman Kabupaten Bekasi, dan juga pada Kabupaten tingkat Bekasi, dan juga kepada Dewan Ustazah tingkat 2 Kabupaten Bekasi, kepada para alim ulama, para mujahid, para asatidz dan asatidzah, bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, jamaah Sinjami Huda yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ini pun tidak mengurangi rasa takjub kami kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, dan juga khusus tentunya kepada keluarga kita, yaitu Bapak Kiai Presiden dari awal Waalaikumsalam. Kalau begitu, terlebih dahulu mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di masjid kami mulia ini dalam rangka mengikuti undangan ibu kita, Ibu Bupati, dalam rangka melaksanakan Nuzul Quran tingkat Kabupaten Bekasi, tingkat 2 Kabupaten Bekasi yang diadakan di Masjid Jami Huda. Maka kami tentunya atas nama DKM dan rekan-rekan panitia pembangunan mencatat paket Katilo dengan sebanyak-banyaknya kepada ibu kami yang telah dapat memberikan penghargaan kepada kami atas nama jamaah Masjid Jami Huda dengan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh ibu dan bapak-bapak kami pada malam ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, yang alhamdulillah kami di sini akan melaporkan kepada ibu kita, Ibu Bupati, yang mana alhamdulillah kami telah dapat merenovasi pembangunan Masjid Jami Huda, yaitu kurang lebih selama 6 tahun dengan modal 145 juta. Itu kurang lebih 6 tahun. Adapun yang kami renovasi dengan rekan-rekan panitia, yaitu tingkat dasar, yaitu berkurang kami ucapkan akhir wassalam kepada Bapak Kiai Hidayat yang datang, yaitu ukuran 633 meter 75 cm luas persegi, itu tingkat bawah ini. Ada tingkat yang kedua, yaitu 283
juga tentunya kepada rekan-rekan yang ada di anggota dewan yang telah melakukan perjuangan untuk sarana pembangunan masjid ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada guru kami yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Malik atau Ibu Hayati. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi kami atas nama DKM, atas nama Panitia Pembangunan Masjid Jami Muda mengucapkan selamat datang kepada ibu bupati kita yang telah dapat berkunjung di Masjid Jami Muda dalam rangka melaksanakan nuzul Quran di Masjid Jami Muda. Maka kita akan laporkan juga ada undangan yang kami habiskan di Masjid Jami Muda itu. Pertama pada tahun berdirinya renovasi tahun bulan Juni tahun 2008. Adapun sudah diselesaikan pada tahun 2014 ya, tanggal 14 kemarin 14 Juni 2014. Alhamdulillah dapat diselesaikan. Maka untuk itu dalam kesempatan ini tentunya kami atas nama rekan-rekan DKM atas nama rekan-rekan Panitia Pembangunan mohon kiranya Bapak Bupati untuk meresmikan pembangunan Masjid Jami Muda pada malam ini. Itu kami mengharapkan sekali kepada rekan-rekan. Dan juga kami tentunya mengucapkan terima kasih pada orang tua kami, Bapak Haji, Bapak Tetan, Bapak Tikhalan, dan juga Bapak Muhammad Pasir yang dapat mengawal kami untuk melakukan pembangunan Masjid Jami Muda. Yang insya Allah Pak, maka masih ada tugas tanah yang kami bangun sekarang, yaitu 3 lantai PKI dan juga Mistalin, dan tentunya tempat perusahaan dulu dan sebagainya. Insya Allah akan kami gerakkan kepada rekan. Dan saat itu kami mohonkan kepada Ketua Pimpinan itu Ibu Bupati tentunya, yang mana mendapat Masjid Jami Muda itu Pak, itu adakan sekarang. Kami sangat mengkhawatirkan sekali karena itu adalah nanti akan menjadi kendala buat kami Pak. Maka kami latihannya daripada Ibu Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati tentunya agar dapat ditangani bagaimana caranya agar bisa ya. Alhamdulillah. Dan Bapak sebagai kata dari kami terakhir, kami di sini akan memohonkan kepada bapak-bapak anggota dewan dan juga para camat-camat tentunya. Jadi kami kadang-kadang sangat menyedihkan Pak di kawasan ini. Kenapa? Karena kami masih membutuhkan sebuah mobil atau ambulan Pak untuk para jemaah yang tidak mampu, yang mana usaha kita dan bagi orang yang mampu enak Pak, tapi bagi orang yang tidak mampu Pak. Maka kami mohon Ibu Bupati nanti yang akan diagendakan bahwa harus ada mobil istilahnya adalah kayak sakit terus saya hanya Mas itu saja yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan akan normal dengan kata-kata yang salah. Sekali lagi kami sangat berkait mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Sahabat Camat Cikarang Utara, Bapak Atta Firmansyah, SOS MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maju dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat unsur pimpinan daerah atau yang mewakili, yang kami hormati para ahli ulama, para asatidz, atas hijab, para hujjaj yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Tatang Saifuddin, atau yang lebih dikenal Pak Ustadz Bijay, yang selalu kita harapkan barokah ilmu dan doanya. Ibu, nanti kalau punya anak namain Tatang ya, minimal kalau jadi ulama dan umarok. Amin. Jadi kalau dia Tatang, saya Tatang. Yang terhormat Pak Wakil Bupati Bapak Haji Rohim Interaja Esos, Pak Sekretaris Jenderal Pemerintah Bekasi yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhyiddin, yang terhormat para staf ahli dan para asisten, yang terhormat para kepala OPD atau yang mewakili, yang terhormat rekan-rekan camat seperjuangan. Jadi seperjuangan aja Pak, kalau nasibnya beda. Andi udah haji, udah dari dulu, Andi masih kontrak. Jadi masih beda dengan seperjuangan ya. Rekan-rekan mustika, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, para kepala PPD tingkat kecamatan, ketua PGRI Kecamatan Cikarang Utara, para kepala sekolah SD, SLTP dan SLTA atau yang mewakili, para pimpinan ormas, tokoh pemuda dan tokoh wanita Kecamatan Cikarang Utara, yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Pemuda beserta pengurusnya yang saya hormati, yang saya hormati dan saya cintai para pimpinan Majelis Taklim Kecamatan Cikarang Utara, bil khusus Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim Kabupaten Bekasi, Ibunda Hadayati, hadirin hadirat yang berbahagia. Tak ada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati hari diturunkannya Al-Quran, yang karena dengan aturan itu kita dapat menjalankan hidup ini sesuai dengan seharusnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita semua, dan kita berharap kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pertama kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan pada Bupati Bekasi Muhajir Dr. Dedek Hasan Yasin beserta rombongan di Masjid Jami Pemuda yang cukup megah ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu, sehingga penyelenggaraan peringatan Jumat tingkat Kabupaten Bekasi tahun ini dilaksanakan di Masjid Jami Pemuda Desa Karangasih Sidi, Kecamatan Cikarang Utara. Dan sekali lagi barangkali terima kasih atas kehadiran serta kesediaan Ibu telah hadir secara pribadi pada kesempatan malam ini, yang sekaligus mohon berkenan untuk meresmikan sebagai tanda telah selesainya pembangunan
Bulan ini menjadi agung, bukan dikarenakan puasanya, melainkan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran memiliki hukum dan hikmah, diantaranya adalah hukum puasa. Ramadan adalah syahrul Quran. Ini karena Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Ngomong-ngomong udah berapa juz? Pak Camat, teman seperjuangan, udah berapa juz? Udah hanap? Mana yang hanap? Boleh tahu saya yang hanap? Oh, ada yang hanap? Pak Camat khusus? Khusus Pak Camat tuh? Kenapa? Atau juz apa katanya? Dan pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak hadirin hadirat dan umumnya warga masyarakat Kota Bekasi untuk senantiasa meningkatkan kekhusyuan berpuasa dengan amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, salat yang lain, baik salat tarawih, tahajud, hajat maupun salat taubat, dan tentunya salat lima waktunya nggak boleh ketinggalan. Dan yang terakhir adalah tentunya jangan lupa untuk bayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Oleh karenanya sangat tak terasa apabila ayat pertama yang diturunkan untuk Rasulullah SAW adalah Iqra. Walaupun saya sampai sekarang belum hafalkan. Lagi itu 5 juz lagi. Bukan sombong Pak, ada yang jahat, ada yang lebih hebat. Masih lebih bagus. Sama Pipit ada ajudan saya. Lagi tidak bicara terus. Dia tidak. Udah berapa juz lagi? Jadi luar biasa. Ini sebenarnya gara-gara kemarin baru pulang umroh, kan gara-gara di sono Pak. Gara-gara kita sudah umroh, jadi kerjaan yang nggak ada baca Quran. Pas nyampe di Indonesia, lumayan ternyata ya. Itu kan memang menentukan pada akhirnya. Jadi tapi tetap tentunya masih ada beberapa hari lagi di depan kita optimalkan. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci ini senantiasa diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa yang belum beli haji bisa beli haji. Amin. Yang rezekinya banyak buat di jalan Allah. Amin. Apalagi Pak Abdullah. Kalau yang laki-laki nggak boleh minta tambah. Pak Malik harus izin saya. Kalau yang PNS harus izin saya. Baik, mohon maaf. Ini ada saking happy Pak, jadi banyak bercanda ini saya. Baru kali ini saya tidak terlalu banyak bercanda. Baik. Ini masjidnya luar biasa. Jadi saya dengar masih ada sungai yang terus dilintasi sini. Saya minta kepada dinas bina marga, ya sekarang kan kita sudah ada MOU dengan BPWS sehingga kita bisa menggunakan anggaran kita. Cuma mungkin pastinya memang harus sabar pada DKM karena memang kalau menggunakan anggaran kita ada mekanisme yang berlaku. Kemudian juga katanya apabila ada majelis taklim yang lagi dibangun, ya proposalnya dikirim, tapi mohon sabar. Baik, hadirin yang berbahagia, pada malam ini selain mengadakan acara peringatan Nuzul Quran tingkat Kabupaten Bekasi, juga sekaligus meresmikan pembangunan Masjid Jami Nurul Huda ini. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Masjid Jami Nurul Huda, Jalan Kiai Haji Fudori, Desa Karang Asik Sini, Kecamatan Cikarang Utara, saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, yang tak terhingga nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi dalam rangka acara nuzulul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencucurkan maghfirah dan rahmat untuk kita semua. Amin. Ibu Bupati Kabupaten Bekasi, orang yang nomor 1 se-Kabupaten Bekasi, yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah berkati. Kita doakan beliau yang memimpin Kabupaten Bekasi, semoga Allah sehatkan jasmani rohani. Amin. Allah panjangkan umurnya dalam membina masyarakatnya, khusus Kabupaten Bekasi, senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kepada Bapak Kapolrinya, juga Bapak Kapolseknya, juga Bapak Camat se-Kabupaten Bekasi yang katanya tadi satu perjuangan memperjuangkan presiden kita. Amin. Dan juga jamaah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan sering kita sebut dengan bulan suci. Betul apa betul, Bu? Kenapa? Sebab salah satu sucinya bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan hadirin rahimahullah, untuk apa Al-Quran diturunkan? Kata Allah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna
sholihan ni'mal ajrun kabir. Cinta kepada Al-Quran dari mulai kita baca dulu. Setelah kita bisa baca, kemudian kita harus kepingin tahu arti dan maknanya. Setelah tahu arti dan maknanya dan tujuannya, lalu yang ketiga, amalkanlah Al-Quran. Apa sebabnya hadirin rahimakumullah? Rasulullah pernah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila al-bainafain. Surga itu rindu kepada 4 golongan orang itu. Ibu pengen dirindukan oleh surga, pengen go. Yang pertama yang dirindukan oleh surga, talil Quran, orang yang suka baca Al-Quran. Ironisnya sekarang banyak umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Hadirin rahimakumullah, kalau sekarang kita tinjau ke berbagai sekolah dari mulai SMP sampai SMA, rata-rata sekian persen yang bisa baca Quran, padahal agamanya Islam. Ibu pengen punya anak soleh, Bu. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak menyekolahkan anak, ibu menyekolahkan anak sampai jutaan rupiah dikeluarkan, pengen punya anak soleh atau pinter atau kaya? Pinter tidak soleh tidak akan berhasil, betul nggak? Tidak sedikit pejabat kita yang pinter, Pak, tapi ujung-ujungnya masuk penjara, betul? Akibatnya apa? Jauh dengan agama, betul? Pejabat di Kabupaten Karawang teman saya, tidak akan saya sebut orangnya, tak tahu apa. Dari kecil dia mengenyam pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi sayangnya tidak pernah mengenyam pendidikan agama. Akhirnya apa? Jadi pejabat, jadi pinter-pinter, tapi tidak menjadi anak soleh. Sebab kata Rasulullah, anak yang soleh bukan yang pinter, bukan yang kaya, bukan pejabat, yang ulah, yang suka mendoakan kepada ibu bapaknya. Kalau Idul Fitri datang ke makam ibunya dan bapaknya, saya turun di mobil cuma begini, duduk di makam ibunya dan bapaknya, baca Fatihah tidak, apalagi Yasin, kagak bisa. Saya mau nanya, berhasil nggak ibu bapaknya mendidik anak soleh dan solehah? Tidak. Itu yang kata kita orang pintar. Apalagi orang awam datang ke makam ibunya bapaknya cuma nyampetin rumput doang sampai nangis. Aku terima kebenaran bila itu
Artis kita pakai anting sebelah, anak kita ngikutin, betul nggak Bu? Mantas bahwa biqaumin fahuwa minhum, kata seperti itu. Banyak sekarang begitu Pak. Kemudian gadis-gadisnya Masya Allah berpakaian sudah selamat. Yang katanya muslimah kok pakaiannya pakai celana pendek, banyak yang begitu di sini Bu. Zaman ibu dulu waktu gadis berani enggak pakai celana pendek keluar. Enggak, sekarang banyak enggak Bu? Banyak, saya sering dapat Bekasi. Kemarin saya ada ke Pilar, Bacok. Pas belok di sini depan mobil saya, Masya Allah, yang juga di putra siapa tuh Bu? Putri siapa tuh? Pakai motor Mio, Mio-nya merah. Persis di depan mobil saya, pakai celana pendek segini. Saya di depan, istri supir. Saya bilang sama supir, kamu siap. Enak lihatnya. Habis yang dilihat bolos di depan. Saya juga manusia. Terus diikuti. Pas SMA tuh belok kiri tuh, usaha itu baru aset tuh, baru aset tuh. Rayanya kan belok kata si baru siap. Begitu siap dibuka pintu saya, kaca mobil saya dibawahin, saya nomor begini kata saya, Ade modus. Saya juga normal Pak. Pas kemarin saya menghadiri di warung kampung Karawang, itu kagak kebenaran depan mobil saya, Masya Allah masih juga gadis kayaknya pakai celana pendek, itu mah banyak bekas bohong. Saya bilang sama supir saya, siap. Dosa dari saya. Yang tadi gak dosa enak lihatnya. Allah Akbar. Islam agama Islam pakainya Islam bukan Bu? Bukan. Allah Akbar. Makanya ini mudah-mudahan nih masjid kebanggaan orang sini, mudah-mudahan bukan hanya megah masjidnya, yang penting isinya, betul nggak? Saya khawatir kata Rasulullah, yakni ala nasi zaman, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman masjid dibikin sedemikian rupa, miliaran rupiah, tapi yang isinya kagak ada. Saya bulan Rajab kemarin ngaji di Jawa, pulang dari Subah, masjid indahnya bagusnya, jam sekali saya berhenti, masuk saya masjid, cuma ada ayam 2 ekor. Yang aku sudah sama, yang sudah waktu mulu. Masjid bagus, isinya aki. Pas begitu mendengar aja yang aku bukan duduk. Yang aku aja sebelum aja. Aki-aki ada yang nyari suruh-suruh. Kencengan batuknya dari berasal. Orang mah kedengeran sayup-sayup. As-salatu khairun minan naum. Itu mabuk. Ayo ya. Beres ada pada sholat sunat, saya ikut sholat sunat, supir saya sholat sunat, ada 1-2 orang sholat sunat juga. Beres sholat sunat, itu aki-aki yang mau jadi imam habis koma, lihatin saya. Kayaknya dalam hatinya saya suruh jadi imam, tapi gak kenal. Langsung yang 1 koma, aki-aki yang ada tadi jadi imam. Kata saya, bagaimana ini jadi imam, tadi aja gebang. Benar perasaan saya. Pas begitu jadi imam, batuk mulu lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Satu ayat disambar. Ar-Rahmanir Rahim. Kata saya, bagaimana ini? Dari pas surat Al-Adinah
Kemudian Al-Quran itu apa sih Bu? Al-Quran itu kata Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-Quran diturunkan oleh Allah di samping hudan linnas, tetapi kata Allah shifaa'un linnas, shifaa'un wa rahmah, obat buat kita Bu. Ibu-ibu lagi galau ambil air wudhu baca Quran, alhamdulillah. Tadi bupati katakan ibu-ibu kita nih sampai menyempatkan diri dia udah berapa juz katanya tadi. Kalau ibu rakyatnya nih sudah berapa juz? Ditahu saya. Ibu haji, ibu kita nih alhamdulillah tidak ada kabupaten mana se-Jawa Barat yang diharuskan pejabatnya atau instansinya sebelum pidato baca sholawat nariyah. Betul nggak? Nggak ada di mana. Saya keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, nggak ada. Cuma di Bekasinya. Setelah Bekasi dipegang oleh ibu kita, mudah-mudahan berkah. Amin. Ada camat sampai belepotan Bu baca itu. Yang kagak biasa dengan belajar Allah masyarakat akhirnya anak yang Allah. Soalnya ada orang-orang kita yang anti salawat itu, betul nggak kan? Di Bekasi, insya Allah yang tidak bisa pun belajar, betul nggak? Mudah-mudahan kabupaten sedikit berkah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Tinggal kita. Yuk, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Rasulullah sampai mengatakan begini, lawan ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Jikalau umatku tahu apa itu bulan Ramadan, ada apa di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu Ramadan, kata Rasulullah. Pasti umatku semua bulan, semua tahun pengennya bulan Ramadan. Kenapa? Innal hasanata, kata Rasulullah, sesungguhnya kebaikan pada bulan Ramadan fihi mujtami'atun, dilipat gandakan. Makanya Rasulullah dulu kalau bulan Ramadan itu kalau sedekah tadinya 10.000, kalau bulan Ramadan dilipat gandakan 30.000, 40.000. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak juga yuk jadikan Ramadan sekarang Ramadan yang terakhir bagi kita. Kenapa saya bilang begitu? Siapa yang tahu, siapa yang yakin bapak bakal ketemu dengan Ramadan yang akan datang, betul nggak? Banyak teman kita yang kemarin sama-sama tarawih dengan kita, sama-sama bercanda dengan kita bulan Ramadan. Ramadan sekarang sudah meninggalkan kita, betul? Siapa tahu Ramadan besok kita yang akan menyusul dia. Makanya yuk jadikan Ramadan sekarang Ramadan yang terakhir. Supaya apa? Yuk, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, dan kita jadikan Ramadan ini yuk benar-benar Ramadan yang penuh dengan amal-amalan kita. Amin. Mudah-mudahan sekarang bapak-bapak itikaf di sini, mudah-mudahan itikaf dari tadi, mudah-mudahan jadi penebus dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Dan untuk ibu-ibu, sebaiknya seyogyanya sebelum Ramadan Bu, kita minta maaf dulu, terutama kepada suami. Ini kan salah tradisi Jawa Barat, kalau mau ke Mekah baru halal bihalal. Bukan halal bihalal itu bukan hanya setelah lebaran, bukan hanya memelihara suci, Pak. Halal bihalal itu setiap kita melaksanakan perintah Allah, kaitannya makbul dan tidaknya itu amal, kita diwajibkan diharuskan halal bi. Sebenarnya ibu nih, kemarin ibu mau bulan Ramadan mau puasa, minta maaf dulu nggak sama suami. Bagaimana ngomongnya? Dosa sama manusia harus diikrarkan, harus diomongin. Besok Ramadan ibu malam-malam langsung gabung dengan suami nangis. Maaf, yang sedih. Kemudian suami nanya sampai gelus-gelus sama ibu, kata suami, dosa apa memang ibu sedih banget? Omongin langsung. Saya suka ngambil uang di dompet. Ada yang suka diri
rumah di kantor suami ada. Mudah-mudahan ibu solihah semua. Amin ya. Kenapa Pak? Apapun jabatan Bapak, gaji sebesar apapun Bapak jadi pejabat, tidak akan senang, tidak akan bahagia di dunia tanpa istri solehah. Betul nggak? Capek punya istri kagak solehah. Ustaz yang bagaimana sih istri yang solehah? Dengerin, contoh sedikit. Suami besok berangkat bekerja nih, bajunya udah rapi, jadi dapat digosok ibu, celananya udah digosok sama ibu, sepatunya dapat ini itu, kemudian suami pakai baju ngancingin langsung sama ibu, dikancingin, dipangancingin gerosok tanah. Ibu belum pernah ngancingin bagi suami, belum pernah? Bisa. Kemudian sepatunya dipakai, dasinya dipakai, sopan ada dasi tanah. Kita mau boceng dasi. Enggak, suami berangkat kerja kata seminggu nih doain, ambil tangannya, jangan digigit disun. Suami ngomong assalamualaikum, istri yang solehah dijawab waalaikumsalam. Di pintu gerbang suami kelihatan mobilnya istri yang solehah di pintu ditinggalin. Sampai berdoa dalam hatinya, ya Allah selamatkan suami hamba sampai tujuan. Belok mobil suami kagak kelihatan masuk rumah, cetrek pintu kunci rumah, langsung ambil air wudhu, langsung ibu gerak sejadah, sholat apa dulu? Sholat duha. Suami berangkat kerja, ibu di rumah sholat duha. Suami sampai ke pekerjaan, ibu selesai sholat duha langsung berdoa. Allahumma inna rizqi bisa manfaatihu. Betul. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di atas, turunkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribu, apabila masih jauh berdekatan. Wa in kana mu'assiran fayassiru, ya Allah, kalau masih susah gampangkan. Wa in kana haraman faqribu, ya Allah, kalau suami saya tidak berani ya Allah. Ya Allah. Semoga ibu sholat duha dulu. Insya Allah. Yuk, mumpung sekarang bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan segala bulan. Bahkan Rasulullah mengatakan ijazah Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Allah bukakan pintu surga, wa ughliqat abwabun nar. Allah kunci pintu neraka, wa sufiyatis sayatin. Allah ringkus, Allah belenggu setan-setan. Makanya bulan Ramadan itu tidak ada setan. Bapak-bapak bilang kok banyak Ustaz setan yang rokok tengah siang-siang itu setan yang lepas. Hadirin rahimahullah, setengah jam perjanjian panitia. Mudah-mudahan yang penting hikmah daripada nuzulul Quran, mudah-mudahan kita doakan ibu kita, Ibu Hajah, Dr. Hajah, Nenek Hasan Yasin beserta Bapak Haji Rahim minta rejah SOS. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, memberikan kekuatan untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, terakhir dari saya kepada DKM dan jamaah masjid ini, yuk kita makmurkan masjid. Kita makmurkan masjid apalagi di bulan Ramadan. Tapi harus tahu juga, abang-abang bulan Ramadan terus sampai tengah malam, sampai jam 4 kita nanya dulu ke masjid berpada jamaah, betul nggak? Ibu-ibu jamaah ini kalau saya ngaji di masjid pakai speaker keluarin ngeganggu apa kagak, betul nggak? Di kadang-kadang hadirin rahimahumullah ada yang merasa terganggu, itu hadirin rahimahumullah. Kenapa? Ibadah tidur juga ibadah. Bapak mau besok bekerja mau ibadah, kemudian tidur itu juga ibadah. Kemudian terganggu ibu, terganggu bapak oleh suara-suara sampai ada yang senang dengan Al-Quran, ada yang tak senang juga, bu, betul nggak? Walaupun nggak bisa, bisik katanya dia baca Quran. Kalau memang mau baca Quran jangan main speaker, udah ada di rumah. Ada yang begitu kalau saya. Makanya Pak Kiai nanya dulu sama jamaah. Hadirin rahimahumullah, jam 10 setengah jam dari perjanjian panitia. Rupanya cuma sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Itu kebodohan saya. Yang benar dari Allah
al-insanu khairul khalqi man isani. Manusia tepat salah dan tepat Tuhan. Mudah-mudahan sama-sama nanti kita berdoa sama saya Kiai Imam Maulana. Rupanya sekian dan mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Yang akhir wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi, berikut doa bersama dipimpin Bapak Ustaz Haji Imam Mulyana dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu dan setelah acara ini. Tapi nanti kita coba diskusikan. Belum sih, belum. Kalau saya sih kayaknya nggak ada masalah ya untuk itu. Ya, dibanding hilang minimal dia kalau dibawa kan diurus. Realisasi APBD kita berupaya dengan sangat mengenai realisasi. Bu, ngadep sini Bu. Ini baru pertama kali menggunakan sistem ULT ya. Pastinya juga tidak sama dengan sistem sebelumnya. Pastinya juga masih dalam tahap belajar dan lain sebagainya. Tetapi tetap kita berupaya dengan sangat supaya tetap bersih. Doain Pak. Kalau sampai nggak ada yang terserap, ada prinsip-prinsip terhadap SKPD. Ya kalau itu ya udah pasti. Tapi kan kita lihat dulu. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasi. Untuk masalah itu kan mulai kapan sih? Karena pada saat ini Belum ya, dari kondisinya udah mulai sepi Bu. Belakangan ini. Kemendagrinya belum keluar. Dari Kementerian Dalam Negeri belum. Bu, sini Bu. Hari Jumat minggu depan. Yang tegasnya bulan belum masa libur mereka tidak masuk gimana? Kalau mereka harus masuk. Mereka harus masuk sampai selesai masa libur baru mereka.